surga itu ada untuk perbuatan baik, maka yang paling layak masuk surga nomor satu adalah Abu Thalib. Kalau kita ini mau sembarangan mengatakan siapa yang berhak masuk surga dan tidak, kepada teman-teman yang punya pemahaman pluralisme, kalau saja surga itu ada untuk perbuatan baik, maka yang paling layak masuk surga nomor satu adalah Abu Thalib. Kalau surga itu cukup diraih hanya dengan menjadi orang yang berbuat baik, berakhlak baik, melakukan perbuatan kebajikan yang besar, maka sesungguhnya orang yang paling berhak masuk surga itu adalah Abu Thalib. Tapi apa kata Nabi SAW? Huwa finnar, beliau di neraka. Karena sesungguhnya Anda mengikuti lomba, lombanya lomba lari sampai finish paling duluan, tapi kalau tidak mendaftar, Anda kena diskualifikasi. Dalam beramal soleh juga sama. Dalam beramal soleh juga sama. Kita melakukan amal kebajikan begitu besar, tetapi kemudian kita tidak membereskan pendaftaran kita, diskualifikasi itu terjadi. Maka betapa pentingnya pendaftaran lomba ini. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itulah pendaftaran lomba. Di dalam lomba yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya, Dia yang menilainya. Ini betapa pentingnya tauhid, betapa pentingnya kemudian membersihkan diri kita dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan betapa pentingnya mengikuti ittiba kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba terbaik yang paling mentauhidkannya. Karena surga tidak cukup diraih dengan perbuatan baik. Hatta orang yang sudah mendaftar lomba, melakukan kebaikan, kebajikan setinggi mungkin, itu tidak cukup untuk memasukkannya ke dalam surga. Sehingga Nabi SAW mengatakan, sungguhnya tidaklah seorang hamba mendapatkan karunia surga Allah dengan amal-amalnya. Para sahabat mengatakan, tidak pula engkau ya Rasulullah, tidak pula aku, tetapi sungguh Allah merahmati hambanya. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mau beramal seperti apapun di kehidupan dunia ini, kalau ditimbang dengan kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada kita, belum cukup, belum balik modal. Bahasa Jawanya belum bakbu, belum dapat. Kita ini beramal saleh sebesar apapun untuk membalas segala nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda suruh membayar nafas, Anda suruh membayar detak jantung, Anda disuruh membayar bagaimana alveoli dalam paru-paru bisa mengikatkan oksigen ke dalam darah, Anda disuruh membayar bagaimana otak bekerja, Anda disuruh membayar bagaimana suara ini masuk ke telinga, gitu ya, melalui satu sistem. Dia masuk ke dalam kepala kita, di otak kita diolah menjadi informasi yang kita pahami. Anda disuruh membayar lisan yang bergetar saja kemudian mengeluarkan suara, huruf-huruf yang begitu jelas dan bisa ditangkap manusia yang lain. Anda disuruh membayar mata yang kemudian karena cahaya masuk ke dalamnya, kita bisa melihat alam semesta yang indah ini. Mau bayar pakai apa? Amal saleh macam apa yang bisa kita gunakan untuk membayar itu semua? Tidak ada. Tidak cukup sama sekali. Sehingga memang beramal saleh ini semata-mata sebagai seorang mukmin untuk meraih rahmatnya Allah, ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah ridha, kalau dia sudah merahmati, maka itulah yang menjadi jalan keselamatan kita. Itu yang menjadi jalan keberuntungan kita. Di luar itu tidak selamat, tidak beruntung. Jadi betapa kerdilnya orang yang menganggap surga begitu mudah digapai dengan amal-amal kebajikan orang, sehingga dengan entengnya mengatakan Ibu Teresa masuk surga, Paus Yohanes Paulus II masuk surga, siapa lagi masuk surga? Subhanallah. Kata kita sendiri tidak bisa memastikan diri menjadi penghuni surga. Salafus salih
Dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, mereka kalau ditanya apakah engkau mukmin, mereka memilih diam. Kenapa? Menjawab ya, mereka takut Allah menganggapnya sebagai dusta. Menjawab tidak, lebih bahaya lagi. Tapi kalau kita ditanya apakah engkau muslim, ya, karena perintah dalam Al-Quran, faqul ishhadu bi anna muslimun, maka katakanlah, saksikan oleh kalian bahwa kami ini orang-orang muslim. Muslim itu identitas yang harus kita tampakkan. Muslim itu identitas yang harus kemudian kita teguh pegang erat. Tetapi menjadi mukmin, ditanya apakah engkau beriman, itu salafus saleh, jumhur mereka tidak berani menjawab. Tidak berani menjawab. Karena itu seperti seakan-akan menjawab apakah engkau penghuni surga. Bagaimana orang merasa aman? Hasan Al-Basri ditanya, apakah engkau khawatir bahwa dirimu itu munafik, sampai engkau setiap kali ayat tentang nifak disebut engkau menangis dengan tangisan yang sangat menyayat hati? Hasan Al-Basri menjawab, bagaimana aku tidak khawatir pada sesuatu yang bahkan Umar bin Khattab khawatir tentang dirinya berada dalam kenifakan itu. Maka jangan mudah-mudah kita menyebut orang sebagai munafik. Jangan mudah-mudah kita kemudian mengatakan orang sebagai dalam dirimu ada nifak dan sebagainya.